Pemirsa, seorang bocah perempuan di Jember 10 tahun alami kelainan fisik. Perkembangan tubuhnya melambat dan tak bisa berjalan normal. Jika dilihat dari usia, bocah ini seharusnya telah duduk di bangku kelas 3 SD. Namun kelainan membuatnya masih tampak seperti balita yang tak bisa berjalan dan berbicara. Orang tuanya pernah membawa sang bocah fisioterapi dan menurut dokter, bocah tersebut kekurangan asupan nutrisi sejak dalam kandungan. Nasib malang ini dialami Elisa Nur Sarifah, bocah 10 tahun asal desa Jubung, kecamatan Sukorambi, Jember. Tiap hari dia hanya bisa duduk dan tidur tanpa bisa berjalan sendiri. Sejatinya Elisa sudah duduk di bangku kelas 3 SD. Namun karena kelainan yang diderita, setiap hari dia hanya berkutat di kursi roda. Dan bahkan Elisa juga tidak bisa berbicara. Menurut Elok, orang tua Elisa, sejak masih baru lahir, anak ketiganya tersebut memang mengalami kelainan fisik. Hingga beranjak usia 10 tahun, juga masih tidak dapat berjalan dan berbicara. Pernah dibawa ke dokter untuk fisioterapi, hasil diagnosa dokter menyebut bocah tersebut kekurangan asupan nutrisi sejak dalam kandungan. Meski demikian, Elok tetap menyayangi dan menuruti apa yang menjadi kemauannya. Sembari berharap anaknya dapat berjalan dan berbicara dengan normal. Sejak lahir memang nggak bisa jalan. Iya, Apa pernah setelah perkembangannya harusnya sudah bisa jalan, ternyata belum. Tuh kan saya fisioterapi. Ternyata ya alhamdulillah memang ada perkembangan bisa merangkak, tapi untuk jalan belum. Kemungkinan kalau dokter anak itu waktu saya masih hamil, nutrisi itu enggak ke anak gitu loh, cuman ke ibunya kok. Sementara itu, Abdul Mukid Arif, Wakil Bupati Jember, mengaku prihatin atas derita yang dialami bocah Elisa. Melalui Dinas Sosial, Pemkab Jember memberikan bantuan kursi roda. Berikut uang tunai untuk dapat dijadikan tambahan bagi kebutuhan Elisa. Begini, ini juga dalam kaitannya dengan dampak ini COVID-19 ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa dampak COVID-19 ini sangat luar biasa, termasuk dalam aspek ekonomi, di mana para orang tua yang biasanya bekerja kemudian tidak bisa bekerja. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang tuanya yang mestinya kerja di Bali, kemudian sudah tidak bisa bekerja. Tadi itu yang kerja sebagai kondektur bus, itu sudah tidak bisa bekerja. Sementara pada satu sisi mereka memiliki tanggungan anak yang cacat berat, yang bukan hanya dari aspek ekonomi sebetulnya, tetapi dari aspek perhatiannya itu sangat, ya inilah salah satunya sebagaimana kita lihat. Namun Elok sempat syok tertampar perasaannya sejak sang suami yang bekerja sebagai kondektur bus di masa transisi new normal ini sama sekali tak dapat pemasukan, sehingga kesulitan dalam merawat anaknya. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.